Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini admin Islam Muslimku ingin share video tentang sholat di kapal laut, arah kiblat hadap kemana ya? Silakan ditonton video ini sampai habis. Sholat di kapal laut, arah kiblat hadap kemana ya? Menghadap kiblat adalah syarat sah sholat. Kiblat umat Islam menghadap ke arah Ka'bah yang ada di Mekah. Lalu, apabila sedang berpergian dengan kapal laut, bagaimana cara menentukan arah kiblatnya? Sholat di atas kapal laut tergolong dalam pelaksanaan sholat dalam kondisi tertentu. Dalam buku Fikih karya Khalidatuz Zuhriyah dan Macuna Ali Zulfah, dijelaskan pada zaman dulu sebelum ada pesawat terbang, kapal laut, bis, kereta api, dan seterusnya, orang-orang berpergian dengan binatang seperti unta dan keledai. Sholat boleh menghadap ke arah laju kendaraan. Menurut penjelasan dalam kitab Al-Wafiz fi Fiqhi As-Sunnah Sayyid Sabiq karya Syekh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi yang diterjemahkan Ahmad Tirmizi dan kawan-kawan, arah kiblat saat sholat di kapal laut boleh menghadap kemana saja sesuai arah laju kapal bergerak. Ketika seseorang tidak yakin kemana harus mengharap arah kiblat atau menghadap arah kiblat, maka dibolehkan untuk menghadap arah sesuai laju kendaraan. Hal tersebut dijelaskan dalam hadis yang berbunyi, yang artinya, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila sholat sunnah di atas kendaraannya, dia menghadap ke kiblat lalu takbir untuk sholat. Kemudian dia biarkan kendaraannya itu, maka dia sholat mengikuti arah mana saja kendaraannya itu menuju. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Terdapat juga riwayat lain yang menjelaskan hal serupa. Hal itu diriwayatkan Amir bin Robi'ah radhiyallahu anhu. Dia berkata, saya melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat di atas kendaraannya ke arah mana saja kendaraan itu mengarah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Seorang muslim juga dapat melakukan sholat di kursi atau tempat duduk apabila keadaan tidak memungkinkan untuk berdiri. Hal ini pernah dicontohkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika sholat di atas punggung unta. Yang artinya dari Amir bin Robi'ah, dia berkata, aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu beliau berada di atas kendaraannya, bertasbih, dan berisyarat dengan kepalanya ke arah mana saja kendaraannya itu menghadap. Dan dia tidak berbuat yang demikian itu dalam salat fardu. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Dijelaskan lebih lanjut, ketika sholat di atas kendaraan untuk gerakan ruku cukup diisyaratkan dengan menunduk. Lalu, untuk gerakan sujud cukup menunduk lebih rendah dari gerakan ruku. Meski demikian, ada perbedaan pendapat ulama yang mengatakan jika sholat di atas kapal laut diharuskan untuk dilaksanakan secara berdiri. Apabila tidak mampu, maka sholat harus diulang sesampainya di daratan. Di dalam kitab Al-Majmu' ala Syarh Al-Muhazzab diterangkan lebih lanjut bahwa bagi kalangan Syafi'i, sholat di atas kapal laut itu hanya untuk menghormati waktu sholat saja. Bila waktunya sholat wajib telah tiba, sementara dirinya sedang berjalan dan saat ia menjalani sholat di daratan dengan menghadap kiblat, ia khawatir akan terpisah dari rombongan atau khawatir akan keselamatan dirinya, hartanya, maka baginya tidak diperbolehkan meninggalkan sholat dan mengerjakannya di luar waktunya, namun sholatlah di atas kendaraan sekedar menghormati waktu dan diwajibkan baginya mengulangi sholatnya karena hal tersebut termasuk uzur yang langka. Jelas kitab tersebut. Sementara itu, apabila bagi mereka yang tidak tahu, kehilangan arah kiblat atau tanda-tanda baik karena mendung maupun gelap, maka diwajibkan untuk mencari petunjuk dengan bertanya pada orang yang mengetahuinya. Jika tidak dapat mendapatkan petunjuk tersebut, maka diperkenankan untuk berijtihad atau bersungguh-sungguh menebak di mana arah kiblat dan kemudian sholat menghadap ke arah sesuai ijtihadnya. Dalam kondisi seperti ini, sholatnya dianggap sah dan tidak ada kewajiban untuk mengulang. Namun orang tersebut harus segera menghadap ke arah kiblat yang benar
apabila di tengah-tengah sholat dia mengetahui kesalahannya. Dalam hal ini tidak perlu menghentikan sholat yang sudah dilaksanakan, tapi cukup meneruskan sholatnya hingga akhir. Silakan tulis di kolom komentar pelajaran apa yang kamu dapatkan di video kali ini. Sekian, wallahu a'lam bishawab.